Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Bertemu lagi di hari Rabu. Kita masuk ke pembelajaran 4 masih di tema 2 subtema 3. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 3. Ada apa aja sih? Ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Sekarang ibu mau tanya, kalau orang yang membuat atau membuat barang atau jasa itu disebut apa? Disebut produksi. Sedangkan orang yang memproduksi barang itu dikenalnya dengan produsen. Nah, orang yang membeli barang atau memakai jasa itu dikenalnya dengan kegiatan konsumsi. Orangnya disebut dengan konsumen. Sedangkan orang yang menjual barang atau jasa itu disebutnya dengan kegiatan distribusi. Lalu orangnya disebut dengan distributor. Sebelumnya, yang akan ibu tanyakan sama kalian, kenapa? Pernah nggak kalian berpikir kenapa sih kamu itu bekerja? Kenapa sih dia itu bekerja? Kenapa ayah ibu kita kerja? Nah, tujuan dari seseorang bekerja itu adalah untuk mendapatkan uang atau penghasilan, di mana uangnya itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang mau makan, mau beli baju, mau jalan-jalan pakai uang nggak? Pakai. Dari mana uang itu diperoleh? Uang itu diperoleh dari bekerja. Nah, bekerja itu dikenal dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang dapat membuat semua barang yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu mereka harus bekerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk saling melengkapi. Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Ada banyak potensi di bidang usaha Indonesia. Ada berbagai bidang usaha atau kegiatan ekonomi di Indonesia itu dapat di bidang usahanya itu yang pertama ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Semuanya merupakan kegiatan ekonomi. Orang itu bekerja. Kenapa orang bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu ada 3. Ada kebutuhan hidup primer, sekunder, dan tersier. Yang utamanya kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh manusia yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Sandang itu pakaian. Pangan itu apa? Pangan itu makanan. Papan itu apa? Tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia, di mana manusia itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, tujuan utama orang bekerja itu tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pengusaha, guru, polisi, dan sebagainya. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu harus kita hargai. Ada beberapa cara ketika kita akan menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalnya, kita tidak boleh menghina seorang pemulung. Kenapa nggak boleh? Karena pemulung itu merupakan suatu pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu kita harus menghargai pekerjaannya. Yang nomor 2, kita itu tidak boleh iri atas keberhasilan orang lain. Orang yang berhasil tentunya telah melakukan usaha lebih keras. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa iri dengan keberhasilan orang atau pekerjaan orang lain. Sebaliknya, kita harus bisa mengambil contoh dari orang tersebut. Wah, dia keren nih bisa jadi dokter. Aku pengen jadi. Kita tidak boleh iri, tapi dengan melihat kesuksesan atau keberhasilan orang lain, kita harus menjadi motivasi buat kita. Yang ketiga, melakukan persaingan sehat dalam menjalankan usaha. Persaingan sehat dalam menjalankan usaha itu tidak menurunkan harga pasar untuk menarik pelanggan dan tidak mengganggu. Misalnya nih, ibu punya warung, ibu pengen usaha ibu laku, udah aja lah. Misalnya harga mie Indomie yang harusnya 3.000, ibu mah jualnya 1.500. Supaya apa? Supaya pembeli itu belinya ke warung ibu, soalnya warung ibu mah harganya murah-murah. Tidak ya, persaingan sehat itu adalah persaingan yang tidak menjatuhkan atau tidak merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Karena kalau misalkan udah tahu harga mie-nya dijual 3.000, makan nanti nggak ada untungnya, tapi malah jadi buntung nanti buat ibu. Enggak ya, jadi persaingan sehat itu adalah persaingan yang tidak merugikan kita dan juga tidak merugikan orang lain, tapi dengan cara
oh bikin mau bikin warungnya tuh bersih supaya di warung sana mah kotor, di warung ibu mah maunya bersih supaya orang tuh lebih suka mau ke warungnya Bu Hana, warungnya Bu Hana mah bersih. Atau misalnya di warung Bu Hana mah lengkap banget, orang tuh jadi pengen mau ke warung Bu Hana, soalnya di warung Bu Hana mah lengkap banget segala ada. Kayak gitu ya. Jadi persaingan sehat itu adalah persaingan yang tidak menjatuhkan orang lain, juga menjatuhkan diri kita sendiri. Nah, yang keempat itu jika sudah berhasil sebaiknya kita membantu usaha orang lain. Nah, kalau kita warungnya udah laku nih, kita kasih tahu ke warung yang lain. Kalau pengen laku mah jualannya harus gini kayak gitu. Nah, kemarin yang sudah dapat juara kuis itu ada Ribi, Naila, Arnesa, Agung, sama Rafa S. Nah, kuis hari ini itu adalah kalian cari di LKS-nya, ada teks yang judulnya Kisah Inspiratif dari Uang $12,5. Ibu nggak akan kasih tahu halamannya. Setelah kalian baca, Ibu ada pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, siapa yang meminta ganti rugi atas peristiwa pecahnya kaca jendela? Yang berhasil, 5 orang pertama yang komen dengan jawaban yang betul dapat 3 bintang. Nah, berikutnya ada tugas 1, yaitu kerjakan uji pembelajaran 4, halaman 135, bagian 1 dan bagian 2. Dikerjakan di buku tematika. Oke? Selanjutnya kalian simak video pembelajaran matematika. Semoga tetap semangat. Ibu titipkan kepada kalian untuk selalu bertanggung jawab atas tugas kalian. Jangan sampai tugasnya itu dikerjakan setelah dapat suruhan dari orang tua kalian. Ayo kerjain tugas, jangan sampai kayak gitu. Tapi kalian harus sadar akan tugas kalian. Nggak perlu disuruh, nggak perlu dipinta, kalian kerjakan tugasnya. Bisa itu karena terbiasa. Kalau kalian membiasakan diri seperti itu, lama-lama kalian akan terbiasa dan tentunya nggak akan jadi beban buat kalian untuk mengerjakan tugas setiap hari. Karena insya Allah tugas yang ibu berikan juga sudah disesuaikan. Kalau tugasnya banyak, berarti tugasnya itu mudah. Kalau tugasnya sedikit, berarti tugasnya itu agak sulit. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan.